semakin saya keliling, semakin saya tahu bahwa betapa sempitnya saya dulu. Ya. Gitu ya. Ya ini saya berbagi cerita buat kawan-kawan juga, mudah-mudahan Pak Dibio juga dengar, masih dengar. Semakin saya keliling, semakin saya merasa saya itu baru tahu itu, ngapa nggak dari dulu saya tahunya. Merasa terlambat dong kalau gitu. Kalau terlambat masih merasa deso banget saya dulu. Merasa desa banget. Oke. Benar, apa namanya? Dulu saya tuh selalu kekeh dengan apa yang saya pikirkan. Ternyata setelah saya hampir 42 negara yang sudah saya 42 negara. Mana aja tuh? ya, Kendal, Jepara, Nganjuk, sama itu, Madiun. Madiun, Magetan, Templok, neng Tawangmangu, Ya ya turu kono. Asik. Dan kalau wilayah Indonesia sudah hampir saya datangin semua. Kayaknya kalau Presiden Jokowi dengan saya kayaknya lebih banyak saya menjangkau ke itu daerah. aku percaya. Karena apa? Karena selama 10 tahun di bawah kepemimpinan saya, IBF saya sampai ke daerah-daerah. Sampai terpelosok gitu. Sampai terpelosok. Wih, keren. Itu. Jadi Paling aku pelosok, saingan. paling pelosok daerah mana? Jadi dukunglah saya 2048 nanti ya. Festuo. Udah kelewat. Ntar ditolak sama MK. Wis kelewatan umur tua ketuaan. Oke. Oh enggak, kita nggak ngomong itu. Tenang aja Bung Faisal. Sudah dalam koridor. Saya sudah bisa memfilter soal itu. Tenang aja. Nah, oke. Kalau ini pertanyaan yang sangat normatif sih sebenarnya dan lucu banget kalau ditanyakan sebenarnya. Selalu akan ditanya oleh host yang lain. Saat keliling itu daerah mana atau negara mana yang paling berkesan, itu kan hal yang lumrah banget. Tapi perlu saya tanyakan juga. Sulit jawabnya. Karena ceritanya saya IBF itu punya cabang 811 titik seluruh Indonesia. 800. Itu pedesaan. Wih. Desa. Ya. Anggota saya 141.000. Enggak, ini beneran serius. Musisi apa ini, orang-orang desa main musik jazz gitu? Atau gimana? Iya. Itu perjuangan saya dan itu saya belum berhasil memang karena hasilnya nggak mungkin mungkin setelah saya meninggal mungkin baru hasil itu kan ada. Dan itu sebuah perubahan yang nggak gampang. Itu yang saya perjuangkan. Nggak gampangnya kenapa? Sulit. Ya iyalah, nggak gampang pasti sulit. Contoh di sini aja sih, saya menjawab itu repot kan gara-gara pertanyaan Pak Dibio. Itu kan repot saya jawabnya. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Pak Dibio juga merepotkan juga sih. Kenapa? Kalau di Jakarta gitu Pak Dibio tuh punya istri Bu Dibio itu yang jual karcis kalau kita ada konser itu. Tiket Bu Dibio kan. Iya. Jadi banyak Mas, banyak sekali pengalaman. Sehingga saya harus mengunjungi daerah itu dengan sepeda motor yang diikat bannya dengan rantai untuk menjangkau itu. Saya melayani rakyat saya 141.000 orang seluruh Indonesia. IBF itu ada di 13 negara dan tapi terbanyak itu di Indonesia. Ini adalah organisasi bus terbesar di Indonesia, bahkan di Asia kita di bawah ABC, American Bus Community, dan Kanada. Insya Allah nomor 3 itu IBF. Kok bisa ya? Nah ya itu nggak tahu. Dan bentuk perjuangannya beda-beda. Kalau negara lain tuh kan mereka memperjuangkan. Kalau saya kan memang ke daerah. Salah satu contoh yang saya lakukan sekarang di sini ada cita-cita bentuk juga IBF di sampai anak ranting sampai ke yang nggak kelihatan gitu. Sudah Mas? Enggak, yang di Pekalongan. Belum kayaknya Pekalongan. Perlu dicoba tuh Bang. Kenapa saya belum untuk buka di IBF di Pekalongan? Karena memang harus ada beberapa persyaratan dulu Mas. Persyaratan itu Pekalongan belum punya. Sebenarnya persyaratannya nggak sulit gitu. Apa tuh? Cuman teman-teman di sini tuh kayaknya untuk memulai itu pasti akan agak repot. Karena harus banyak pengorbanan dan harus banyak ngalah. Apa syaratnya? Hah? Syaratnya apa dong? Wah itu yang berat.
Ya biar berat kita juga perlu tahu dong. Saya nggak mau orang yang saling menjelekkan, Itu emang sikut berat menyikut. Karena bahaya organisasi IBF membentuk dalam waktu 10 tahun hingga bisa sebesar ini sekarang tuh nggak gampang. Itu emang berat sih. Tapi saya bukan nganggap Pekalongan untuk gitu semua, itu cuma oknum saja gitu. Tapi saya pingin itu jangan sampai terwariskan ke adik-adik. cucu gitu Itu ya. yang saya paham. Setelah itu clear kita buka. Hmm. Terus ada tes urin. IBF tidak boleh ada Narkoba. narkoba. Itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena ya kalau zaman dulu gua kalau nggak ngelek, nggak asik gua main gitar, bro. Itu orang bodoh itu. Iya benar. Justru sekarang main jazz itu kita normal gini aja puyeng, kita mainnya apalagi gelek. Yang gitu ya. Wah, tambah orang cetol. Benar. Iya sama sih. Kalau dalam yang saya geluti misalkan di teater juga begitu. Saya juga melarang anak-anak saya yang di Sogan itu sampai gitu. Ya. Tanya Mas Citro bisa menjelaskan bagaimana, beliau kan udah tahu betapa besarnya IBF. Dia tahu tuh. Gimana Mas kita buka di sini? Tanya beliau tuh. Udah pernah ada pembicaraan gitu. 2013 itu udah pernah Mas. 2013 ini sudah 10 tahun. Ya. Wih, Dan tetap tidak diterima. bagus. Iya, itu artinya konsisten. Keren. Artinya nggak butuh masa. Ya kan? Organisasi butuh orang yang benar-benar mau. Bukan orang yang mau apanya gitu loh. Iya, bagus itu, keren. Keren, menurutku ini lebih keren daripada organisasi-organisasi lain. Ya. Berarti nggak usah melalui itu ya. Apa namanya? Saya maksudnya mengapa tetap konsisten gitu karena 10 tahun saya datang lagi ke sini perubahannya tidak signifikan. Padahal dulu penyebabnya tidak masuk tuh gara-gara itu. Ternyata saya pulang masih ada. Masih juga gitu. Dan alhamdulillah itu presentasinya naik. Ya, ini prestasi. Bukan prestasi bagus. Iya, kita harus menyadari itu. Sebagai orang Pekalongan, saya juga ngerasa. Tapi tidak semua orang Pekalongan. Saya rasa itu nggak lebih dari 10 orang. Ya mungkin butuh, ya itu tadi keterbukaan. Kan maka kenapa 10 orang itulah 1 tahun kan 1 tahun 1 orang. Jadi 10 orang pas. Oh iya benar ya. Aha. Gila. Ya susah nih. Apik ya bahasaku ya. Apik banget. Apik ya. Asik banget. Waduh, nggak kerasa ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Tapi asik aja sih. Saya banyak informasi akhirnya bahwa ternyata IBF itu bukan organisasi kaleng-kaleng, tapi juga tapi sangat konsisten membela hak dan kewajiban setiap orang yang ada di dalamnya.